Shalom semuanya. Mohon maaf ya suara saya ini rada rada ngejazz dikit ya. Ya jadi ini kayaknya udah jalan 2 minggu suara saya seperti ini, dan saya juga sudah ke dokter. Dokter bilang bisa nggak ngomong gitu. Saya bilang mana bisa dok, kerjaan saya ngomong terus gitu. Ya, jadi kerjaan saya tuh mengajar. Jadi gimana ya kalau nggak ngomong ya. Tapi puji Tuhan ya, saya sebenarnya minggu ini sempat WhatsApp kok bagus, kok gimana nih suara saya masih begini gitu. Memang minggu sebelumnya sama sekali tuh nggak ada suara gitu kan. Tapi kata kok bagus, nggak apa-apa Revi, lanjut aja terus gitu ya. Saya percaya kalau hari ini Tuhan yang mampukan saya, Roh Kudus yang berkata-kata pada pagi hari ini. Nah, tunggu sebentar ya, saya kayaknya ketinggalan ininya deh. Ya, jadi nanti kalau saya sedikit-sedikit minum nggak apa-apa ya. Jadi tenggorokannya rada kering ini ya. Nah, sebelum saya mulai, hari ini saya akan sharing mengenai identitas di dalam Kristus. Ya, kalau saya lihat hari ini, saya ketemu teman-teman yang di sini, terus dengan puji-pujian yang tadi, sepertinya teman-teman di sini tuh udah tahu semua nih identitas dalam Kristus. Ya, puji Tuhan ya. Jadi saya ingin meneguhkan kembali. Nah, sebelum saya mulai, saya mau membacakan satu cerita. Ya, cerita ini saya dapatkan dari teman saya, tapi juga ini ada juga di Google ternyata ya. Waktu saya search di Google, cerita ini ada. Nah, ini cerita mengenai seorang anak perempuan. Ya, saya akan mulai. Aku lahir dari hasil perkosaan seorang pria terhadap ibuku. Ibuku bisu, tuli, dan miskin. Sehingga aku tidak pernah mengenal sama sekali siapa ayahku. Karena menanggung malu, ibuku melahirkan aku di kebun yang sepi tanpa bidan. Pemilik kebun itulah yang menolong ibuku melahirkan aku. Kami hidup sangat miskin sehingga dalam usia yang masih sangat muda, aku terpaksa bekerja supaya kami bisa makan. Apalagi ibuku kena stroke. Ya, bisa dibayangkan ya, udah bisu, tuli, miskin, kena stroke lagi. Ya, di posisi itu. Aku bekerja sebagai buruh pasar di perkebunan kapas. Aku benci keadaan ini. Aku kecewa pada Tuhan saat itu. Karena Tuhan tidak adil pada hidupku. Di saat kebanyakan anak bisa menikmati hidup yang layak, aku harus bergumul dalam penderitaan. Teman-teman sering membuli aku, mereka memanggil aku si anak haram, dan tidak ada yang mau berteman dengan aku. Nah, ini adalah identitas lama seorang anak. Satu hari, aku bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta ini berkata, "Ezi, tahukah kamu bahwa hidup ini adalah anugerah? Ya, Tuhan memberimu kebebasan untuk memilih. Kamu mau terus mengeluh, atau seperti ini saja, atau kamu mau bangkit dari kemiskinan. Pilihan ada di tanganmu." Rencana Tuhan untukmu bukanlah rencana kecelakaan, tapi Tuhan mau memberimu hari depan yang penuh harapan. Kata-kata pendeta itu membangkitkan semangat Ezi. Lalu Ezi memilih keluar dari rasa kecewa. Singkat cerita, Ezi mulai bekerja dengan giat supaya bisa sekolah dan membiayai ibunya. Berkat doa ibunya dan kerja keras, Tuhan memberkati Ezi dengan berlimpah. Bahkan Ezi meraih kesuksesan. Tahukah siapa aku? Aku adalah Ezi Taylor Morton, Menteri Keuangan Amerika Serikat pada zaman Presiden Carter. Ya, kalau teman-teman di sini pernah pegang lembaran uang dolar Amerika, di situ ada tanda tangannya ya, tanda tangan Ezi Taylor Morton. Ya, di setiap lembaran dolar uang Amerika. Nah, sekarang Ezi sudah punya identitas baru. Nah, saat itu Ezi tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, di sini jangan sekali kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Namun, kita harus lepaskan dan memerdekakan diri kita dari rasa iri, dengki, benci kepada orang lain. Di saat itu apapun sikap dan perilaku mereka terhadap Ezi, ya,
muncullah identitas rohani kepada Ezi. Ezi menjadikan cibiran, bulian, justru menjadi motivasi ya untuk maju pesat dalam hidupnya. Ya, tentunya kita harus seperti itu ya. Tetaplah tersenyum, jangan menyerah, jadilah pemberani, jadilah orang baik, jadilah orang yang memberkati orang-orang di sekitarmu. Tadinya Ezi Taylor Morton belum mengenal identitas dia di dalam Kristus. Tapi setelah tahu bahwa Tuhan menyediakan hari depan yang baik, hidupnya berubah. Walaupun belum sepenuhnya mengerti soal lahir baru, dan soal jadi ciptaan baru, dan lain-lainnya, ingat, Tuhan bisa bekerja dengan banyak cara. Nah, ini saya kasih lihat Ezi Taylor Morton. Mana? Di mana? Sorry. Nah, ini ya, tadi itu saya. Nah, ini Ezi Taylor Morton, ya. Jadi dia warga negara Amerika, tapi yang berkulit hitam, yang kita tahu bahwa zaman dulu kulit hitam itu sangat direndahkan. Nah, tapi puji Tuhan, di saat itu ada seorang yang baik, ya pendeta yang baik, yang meneguhkan dia bahwa hidup dia itu sebenarnya bukan seperti ini. Dia sudah diciptakan Tuhan, bukan tidak disengaja, tapi disengaja dan punya masa depan yang indah dan penuh harapan. Nah, baru saya mau memperkenalkan keluarga saya nih. Nah, ini saya, suami, anak saya, dan mama saya. Papa saya nyari foto-foto yang ada papa saya, kemarin nggak ketemu ya. Kebetulan papa saya udah almarhum, ya sudah meninggal. Jadi mama saya tinggal sama saya. Nah, saya juga dulunya tuh hidupnya seperti Ezi Taylor Morton, tapi bukan diperkosa di ini ya. Dia lebih worse dari saya gitu. Tapi saya juga dulu banyak mendengarkan cibiran, banyak mendengarkan apa kata orang, banyak mendengarkan kata-kata yang di luar sana, karena di luar sana terlalu bising. Ya, apalagi saya adalah orang yang menikah bukan, suami saya ini bukan orang yang percaya Tuhan gitu. Jadi pada saat saya melayani Tuhan, banyak sekali teman-teman saya itu yang suka, sesama pelayan tuh yang suka begini, kenapa suaminya nggak diajak? Kenapa kok nggak bisa bawa suaminya sendiri? Sehingga itu menjatuhkan, membuat saya itu down. Ya, membuat saya tuh berpikir, kok kayaknya saya percuma ya pelayanan, tapi saya sendiri nggak bisa membawa suami saya. Tapi setelah saya tahu identitas saya di dalam Tuhan, dan saya tahu dan saya percaya bahwa Tuhan memberikan saya keluarga bukan rancangan kecelakaan, tapi rencana yang indah. Saya terus berjalan bersama Tuhan dan gak mau noleh lagi ke belakang. Nah, selanjutnya, oke, nah seperti ini. Ya, nah kalau dilihat dari gambar itu, singa berkaca tapi pantulannya adalah kucing. Nah, ya, saya nggak tahu ini bagaimana gambaran kita. Mungkin kini kita yang dulu, ya. Ketika kita ngaca, kok kayak saya merasa kecil ya? Kok kayaknya saya merasa nggak ada apa-apanya ya? Ya, membandingkan diri-diri orang, minder. Dan kita nggak tahu kekuatan kita. Padahal kita ini seperti singa yang mengaum, punya kekuatan, punya otoritas, tapi ketika kita ngaca, kok kita kayak cuma bisa miau, gitu, seperti anak kucing. Ya, berapa banyak ya dari kita yang seperti ini. Saya juga pernah merasa seperti ini ya, sejak lahir udah Kristen, jadi Kristen udah puluhan tahun, bahkan udah pelayanan mau di sekolah minggu, mau di asyir, mau di ini, udah pernah dicobain semuanya. Ikut ya kalau kita pelayanan pasti kita adalah ikut pasti doa pekerja, betul ya? Ada doa pekerja, ada pemuritan pekerja. Tapi kenapa sama sekali itu nggak ada yang nyantol ya? Sedikit pun ya firman Tuhan ya. Atau memang kita nggak ngerti isi firman itu sendiri. Atau juga mungkin aja kita di dalam satu pengajaran yang salah. Yang nggak pernah menetapkan diri kita bahwa identitas kamu dalam Kristus itu siapa. Gitu. Atau mungkin aja kita tuh masih membawa label dari keluarga, ya, dari teman-teman,
dari nenek moyang, teman dekat, atau bahkan dari dokter, ya, atau mungkin dari psikolog, ya, yang suka ikut tes-tes apa namanya tuh kepribadian, ya, bahwa kamu ini loh, apa, melankolis loh, pragmatis loh, kamu nih tipenya seperti ini loh, seperti itu loh. Jadi semuanya tuh jadi kacau gitu, ya, karena tujuan kita tuh kita nggak fokus. Nah, di firman Tuhan berkata seperti ini, di Yakobus 1 ayat 23-24 ya. Nah, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ya, itu sama seperti kita itu udah ngaca, tapi nggak memeditasikan apa isi dari firman Tuhan itu sendiri. Baru saja ia memandang dirinya, dia sudah pergi, terus dia lupa. Ya, siapa dia sebenarnya? Ketika dia keluar, ketika dia tidak memeditasikan firman itu sendiri, dia nggak tahu siapa sih saya di dalam Tuhan. Nah, kalau kita memikirkan apa kata orang, apa kata sosmed, apa kata teman, apa kata orang tua, ya boleh dengar kata orang tua, tapi banyak dari teman-teman saya itu berkata, mereka itu punya satu kepahitan terhadap orang tua. Ya, mungkin orang tua zaman dulu itu kalau ngomong ceplos-ceplos ya. Orang tua zaman sekarang beda ya. Yang zaman sekarang mungkin lebih lebih mengerti. Makanya zaman sekarang dibilang generasi stroberi. Ya, saking ngertinya sampai banyak gitu. Ya, kalau dulu kan orang dulu lebih kuat gitu kan, karena orang tuanya kalau ngomel beneran ya kan. Tapi zaman sekarang beda. Nah, kita kalau ngomong terus memikirkan apa kata orang, nah, yang perkatakan kepada kita itu rugi. Nah, ini loh, ya harusnya tuh kita seperti ini kan, ya kan? Ketika kita ngaca, kita melihat satu kekuatan, satu otoritas gitu loh, bahwa saya tuh bisa mengaum loh, bukannya meong-meong doang, ya. Di sini bilang Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Ya, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Ya, padahal di sini udah dikatakan bahwa ya semua manusia itu pembohong. Ya, jadi apapun yang manusia katakan pada diri kita, ya ingat firman Tuhan ini. Semua manusia itu pembohong. Firman Tuhan doang yang benar. Ya, hanya firman, berjalan di atas dasar firman Tuhan, itulah kebenaran. Bukan berjalan di atas detik.com, bukan berjalan di atas Kompas ya, bukan berjalan di atas TikTok ya atau Instagram, tapi berjalan di atas firman Tuhan. Ya. Tapi memang zaman sekarang ini manusia itu emang lebih senang sih dengar omongan orang. Ya betul ya. Ya kan? Kalau misalnya, apalagi kalau ini nih ya, kalau misalnya itu udah, ya terutama sih wanita ya, biasanya kalau udah ngeliat muka, kayaknya muka kamu agak sedikit ada flek-flek deh. Wah langsung deh, kayaknya ini nih nervous, wah kayaknya mesti cari skincare nih cepet-cepet gitu kan. Ya, jadi demen gitu ngedengerin omongan orang, sehingga kita menjadi panik ya. Dan omongan orang itu kita selalu pikirin berulang-ulang. Ya dirasain, dipikirin, dimeditasikan. Padahal yang harus kita meditasikan adalah firman Tuhan, bukan omongan orang. Makanya sampai ada yang namanya luka batin, ya kan, kepahitan, ya. Karena ya itu kita lebih suka memeditasikan omongan orang daripada memeditasikan apa kata firman Tuhan. Nah, ada satu teman saya cerita sedikit ya mengenai satu teman yang selalu sebenarnya dia sudah lahir baru dan dia sudah sudah cukup lah ya menjadi Kristen kan udah lama banget. Tapi apa-apa dia suka banget nanya mentornya. Dia lebih suka mendengar suara yang audible, yang langsung face to face daripada dia mendengar suara Tuhan. Sehingga kemana-mana dia nyari mentornya. Nggak salah sih dengan mentor. Kita semua harus punya mentor juga. Itu betul banget. Tetapi ya
semua itu juga harus diuji. Dan kita juga harus bisa mendengarkan suara Tuhan. Ya, jadi terkadang kita bisa buka di Hosea, saya nggak ditulis, Hosea 4 ayat 6 dikatakan, coba ya, kalau di Indonesianya itu Hosea 4 ayat 6. Nah, di Indonesianya kan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya kan? Karena kalau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imanku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Tapi di King James-nya, di bahasa Inggrisnya ya, my people are destroyed for lack of knowledge. Ya, jadi ya kita ini sebenarnya akan binasa kalau kita itu tidak mengenal firman itu sendiri. Ya, kita akan lost, akan hilang. Ya, kalau di mana-mana kita nggak mau bertanya sama Tuhan. Nah, saat kita lahir baru, ini adalah gambaran kita. Ya, ini adalah gambaran kita. Ketika kita bercermin, kita melihat wajah Tuhan. Wajah Tuhan itu sendiri. Itulah kita. Ya, kitalah dalam artian Tuhan kecil yang di dunia ini. Kita itu representasinya Tuhan di dunia. Ya, di situ di Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya. Nah, sesuai dengan firman Tuhan itulah kita. Nah, melihat muka kita secara akurat itu berarti kita harus melihat di cermin kan ya. Tuh ya, kalau kita bercermin kita lihatlah muka kita secara akurat. Oh, mata saya kayak gini, alis saya kayak gini, hidung saya kayak gini. Ya, dibandingkan sebenarnya kita bertanya sama orang lain. Ya, kalau orang itu suka sama kita, kalau orang itu nggak suka sama kita, pasti kan bilang, gimana? Coba lo ngeliatin muka saya dong. Kayaknya hidung kamu agak bengkok dikit deh. Ya kan, kayaknya mata kamu kecil sedikit deh, kayaknya alis kamu nggak simetris deh gitu kan. Ya, kalau kita nanya orang kan seperti itu kan, tapi kalau kita bercermin sendiri, kita tahu sendiri ya kayak gimana ini muka kita. Nah, bercerminnya kemana? Bercerminnya ke Tuhan ya. Nah, untuk melihat identitas kita dalam Tuhan, nah kita juga harus bercermin kepada firman Tuhan. Nah, kembali lagi tuh di Yakobus 1 ayat 23 sampai 24. Ya, di situ dikatakan firman Tuhan itu adalah cermin. Ya, firman Tuhan itu adalah cermin. Di Yakobus 1 kan dibilang mengamat-ngamati dirinya, ya kan? Nah, itu firman Tuhan tuh. Kita mengamat-ngamati diri kita ketika kita membaca firman. Karena firman itu luar biasa. Firman itu hidup. Ya. Ketika kita membaca firman, ada sesuatu yang berkata di dalam diri kita. Itulah firman, ya, cermin kita. Ya, kita sebagai orang yang lahir baru, bercerminlah kepada firman Tuhan. Mengapa sih harus bercermin kepada firman Tuhan? Ya, karena di Roma 3 ayat 4, Allah adalah benar. Saya minum dulu ya. Ya, di Roma 3 ayat 4, di situ berkata, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Kenapa kita harus bercermin kepada firman Tuhan? Karena itu. Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Dari ayat ini,
kita tuh nggak bisa mempercayai apa kata orang. Ya. Oh, tadi yang Roma di atas ya. Oke. Ya. Kita nggak bisa mempercayai apa kata orang terhadap diri kita. Ya. Jadi hanya melalui firman saja kita percaya siapa saya. Setiap apa yang kita pegang harus berdasarkan apa kata firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pondasi dan alasannya. Nah, tadi di Kejadian 1 ayat 27, di situ udah ditulis ya, saya balik lagi deh. Nah, situ kan. Nah, artinya segambar dan serupa dengan Allah, itu Allah tuh punya maksud loh untuk menuliskan ayat ini, Kejadian 1 ayat 27. Maksudnya apa sih? Supaya kita itu berkuasa, have dominion, memiliki kekuasa dan berotoritas atas apa yang ada di bumi. Yang artinya kita semua mempunyai hak menggunakan kuasa itu. Ya, karena kita sudah diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya. Itulah kita memiliki kuasa, otoritas atas apa yang ada di bumi. Ya. Nah. Oke. Nah, bagaimana dengan ciptaan baru di Korintus 1 Korintus 6 ayat 17? Ya. Jadi siapa yang ada dalam Kristus ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru semuanya sudah datang. Ya, menjadi ciptaan baru itu artinya menjadi satu roh dengan Dia. Ya. Saudara, kita ini sebenarnya semua kita ini adalah manusia roh. Ya. Kita adalah manusia roh, tinggal di dalam tubuh, memiliki jiwa. Kalau kita pulang ke rumah Bapa, roh kita tidak mati, tapi roh kita kembali kepada Bapa. Yang mati tubuh dan jiwa kita. Ya. Jadi kita ini adalah manusia roh. Ya. Ketika kita lahir baru, maka roh kita menjadi satu dengan roh Allah. Luar biasa nggak? Ya. Menjadi satu dengan roh Allah. Jadi ciptaan baru itu bukan dilihat dari fisik kita. Ya. Misalnya dulu gemuk sekarang kurus gitu karena udah di ciptaan baru. Dulu jelek sekarang ganteng, udah jadi ciptaan baru. Ya, dulunya nggak ngerti apa-apa sekarang ngerti apa-apa. Dulu hidungnya pesek sekarang mancung, enggak ya. Jadi fisik kita semua sama, ya. Yang berubah itu adalah roh kita, ya. Roh kita di dalam Tuhan kita sudah menjadi roh bersatu dengan Tuhan. Roh kita diperbaharui. Ya. Identitas kita di dalam roh diperbarui, kita menjadi segambar lagi dengan Allah. Ya, seperti yang sudah Tuhan rencanakan. Ya, kita memiliki identitas kita yang sesungguhnya di dalam roh itu. Ya. Nah, di 1 Korintus 6 ayat 17 ada 1 Korintus 6 ayat 10 sampai 17 ya. Nah, ini yang kadang-kadang orang tuh suka pikirkan nih. Ya, nih pencuri, orang pikir, pemabuk, pefitnah. Ini kadang-kadang yang suka orang-orang ya lahir baru nih suka memikirkan ini kembali nih. Kadang-kadang suka merasakan orang yang sudah percaya Tuhan suka merasakan, aduh aku layak nggak ya? Aduh aku kudus nggak ya? Aduh aku suci nggak ya? Ya, padahal ya mungkin kita dulu seperti itu ya, tapi ya kita sudah memiliki kembali kuasa otoritas itu gitu ya. Itu sudah berlalu kata firman Tuhan. Yang baru sudah datang ya. Dan sekarang di ayat 17 kayaknya. Ya. Nah, itu 11 tuh ya. Yang beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus dan dalam nama Roh Allah kita. Jadi kita ini berbeda
Ya, itulah roh kita sekarang. Sudah disucikan, sudah dikuduskan, sudah dibenarkan. Ya, identitas kita sekarang adalah orang kudus, orang suci, orang benar. Itu yang harus kita percayai karena itu yang dikatakan firman Tuhan. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa kita adalah orang kudus, orang suci, orang benar, ya. Jangan lagi kita meminta apa yang Tuhan sudah berikan. Ya, kadang kita suka salah berdoa. Tuhan, kuduskan aku, layakan aku, sucikan aku, jadikan aku benar. Oh, kita udah dapat kok semuanya. Firman Tuhan udah katakan itu semua. Tapi kalau kita masih minta, artinya kita belum memahami hal ini. Atau mungkin kita nggak percaya bahwa itu sudah terjadi di dalam roh kita. Kita nggak percaya bahwa, bener nggak sih gue kudus? Kemarin gue baru melakukan hal ini loh. Bener nggak sih gue suci? Kemarin gue baru begini loh. Gitu. Ya, kita itu sudah diubahkan. Ya, jika kita mengerti benar posisi kita, maka kita akan menggunakan kuasa yang sudah Tuhan berikan dan hidup kita selalu hidup di dalam kemenangan. Ya. Ya, karena identitas itu berhubungan dengan menggunakan kuasa. Ya, jika kita tidak mengetahui hal ini, maka kita tetap di posisi 0. Roh kita udah benar, ya, tapi kita nggak tahu kalau roh kita udah benar, maka kita nggak maju-maju. Kita di situ terus, ya, rugi menjadi orang yang lahir baru, tapi tidak bisa menggunakan otoritas kita untuk berkuasa di bumi. Ya, nah, ini adalah, ini adalah identitas kita. Ya, banyak sekali, sebenarnya masih banyak lagi di firman Tuhan yang mengatakan kita itu luar biasa lah. Ya, kita di firman Tuhan luar biasa. Terutama dengan kesembuhan ini. Ya, jadi saya kesaksian dikit mengenai kesembuhan. Saya pernah waktu itu mengalami, mungkin kata orang sekarang bilangnya frozen shoulder ya. Dulu saya nggak tahu kalau itu frozen shoulder gitu loh. Jadi kan saya rumah saya di Lipo Karawaci. Kerjanya saya tuh di Greenfield. Nah, setiap pagi saya itu harus naik busway, ya. Nah, kalau yang namanya pagi-pagi itu, walaupun jam 5:30, itu busway itu penuh dengan guru-guru. Pokoknya semua tuh di satu busway itu semua guru-guru negeri, guru-guru swasta, berangkat kerja lah gitu ya. Nah, saya tuh punya tiba-tiba lah gitu ya, tiba-tiba tuh saya tuh sakit gitu, nggak bisa megang, karena berdiri terus kayaknya ngelayutan mulu gitu, nggak bisa megang. Terus itu terus. Nah, waktu itu saya belum menggunakan yang namanya otoritas saya sebagai identitas saya sebagai di dalam Tuhan. Terus saya mendengarkan khotbah. Ya, di situ saya diajarin gini. Ya, ketika kita sakit, saya kan berdoa nih, kok nggak baik-baik ya gitu ya. Ternyata cara saya berdoa itu salah gitu loh. Terus saya lakukan satu hal yang agak ekstrim ya. Jadi saya ngaca di depan kaca, saya tunjuk diri saya bilang, kamu Revi, saya perintahkan pundak ini normal, tidak ada sakit lagi. Karena sakit itu bukan milik saya. Milik saya itu sehat. Ya, saya perintahkan itu. Terus besokannya masih sakit sih. Tapi saya diajarkan untuk tidak untuk berdoa lagi. Kenapa? Karena di saat saya mengatakan itu, saya harus percaya bahwa saya sudah sembuh di dalam roh. Ya, roh saya udah sembuh nih. Saya berjalan seperti biasa, angkat tangan masih sakit. Nah, tapi tiba-tiba sakit itu hilang tanpa saya sadar juga gitu, tanpa saya ketahui. Jadi, ya saudara,
terkadang kita tuh pingin yang instan, ya kan? Kita berdoa, set, langsung sembuh. Ya. Tapi kita harus belajar, ya. Belajar menggunakan otoritas dan kuasa dan belajar untuk percaya akan otoritas itu. Bahwa ketika kita perkatakan, ya, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus, itu sudah sembuh. Nah, itulah otoritas kita yang harus kita gunakan. Nah, ya. Nah, ini identitas menurut kamus Merriam-Webster, ya. Identitas itu artinya ciri atau kepribadian yang membedakan seseorang, yaitu individualitasnya atau kondisi menjadi sama dengan sesuatu yang dijelaskan atau ditegaskan. Nah, jadi berbicara mengenai identitas di dalam Kristus itu artinya memiliki kondisi menjadi sama dengan Yesus. Karena Yesus tinggal di dalam kita. Apa sih yang dilakukan Yesus? Banyak sekali, ya. Yesus menyembuhkan orang sakit, ya kan? Yesus mengabarkan kebenaran, gospel, ya kan? Yesus melayani orang. Nah, itulah identitas kita. Sama seperti Dia. Mempunyai kuasa untuk meredakan badai. Yesus mempunyai kuasa untuk mencelikan orang buta. Yesus mempunyai kuasa untuk membangkitkan orang mati. Yesus mempunyai kuasa untuk melipat gandakan berkat. Itulah identitas kita, ya. Di 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, ya. Kalau dilihat dari versi King James-nya itu lebih ini, ya. Di situ dibilang all things has become new. Kalau di versi King James-nya, ya, all things has become new, ya. Jadi tidak ada yang direparasi, semuanya diganti baru, ya. Grace, ya. Tidak ada yang dibenerin, tapi semuanya Tuhan ganti menjadi baru. Roh kita diperbaharui, ya. Nah, kita semua di sini adalah manusia-manusia ciptaan baru, ya, yang sudah Tuhan berikan roh yang baru, ya, sudah menjadi baru, mengerti identitas kita di dalam Kristus, ya, dan kita siap untuk berkuasa, ya, mempunyai otoritas, ya, atas hidup kita, atas sekeliling kita. Nah, jadi, ya, mengenai identitas itu juga berhubungan dengan apa yang kita pikirkan, ya. Identitas identik dengan apa yang kita pikirkan, ya. Alkitab mengajarkan bahwa pikiran kita adalah penentu tindakan kita, yaitu di Amsal 23:7, saya nggak masukin sini, as he think in his heart, so he is. Nah, selain kita menjadi ciptaan baru, kita juga harus memperbarui akal budi kita tiap-tiap hari dengan firman Tuhan. Itulah cerminan kita, ya. Itu kaca kita tiap hari. Bangun tidur kita berkaca sama firman Tuhan, ya. Dimanapun kita berkaca dengan firman Tuhan, karena setiap hari, ya, semua, ya, apapun yang ada sekitar kita itu masuk ke dalam pikiran kita, ya. Dan ingat, si jahat selalu bekerja lewat pikiran, ya, itu tipu muslihat. Makanya di mana kita harus selalu bercermin, ya, kepada firman Tuhan, ya. Yang terakhir di Roma 8:6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Karena kita sudah lahir baru, roh kita menjadi satu dengan Allah, maka biarlah roh itu yang mendominasi hidup kita, ya, dengan cara
menerima semua apa kata firman Tuhan atas diri kita dan berjalan di atas dasar firman Tuhan. Ya, jadi biarlah roh yang memimpin hidup kita. Ya, terakhir saya akan bacakan lagi satu cerita. Ya, saya suka baca cerita karena saya sebenarnya guru TK ya. Jadi saya suka storytelling. Ya, saya mau baca satu cerita. Ini mengenai kisah tentang anak Raja Wali. Nah, suatu hari induk ayam berjalan menemukan sebutir telur. Telur ini adalah telur Raja Wali. Karena telur ini mirip dengan telur ayam, maka si induk ayam mengeraminya. Ia mengerami telur itu sampai menetas. Kemudian bersama dengan anak-anak ayam yang lain, anak Raja Wali ini hidup sebagai seekor ayam. Nah, ya, salah komunitas dia. Ayam-ayam yang lain mengais-ngais untuk mencari makanan. Anak Raja Wali pun ikut mengais-ngais, ya. Ayam-ayam yang lain mencari cacing dengan mematuk-matuk. Anak Raja Wali pun berusaha mencari cacing dan ikut mematuk-matuk. Semakin hari, semakin tambah usia anak Raja Wali ini. Dan merasa bahwa ada sesuatu yang gak beres nih, dia bilang, pada dirinya. Kenapa ya? Karena dia itu makin hari makin sulit untuk matuk-matuk. Ya, karena bertambahnya usia, paruhnya kan makin bengkok. Ya, tidak seperti ayam yang lain. Dia sulit berlari karena sayapnya yang besar menghalangi dirinya untuk lari dengan cepat seperti ayam-ayam lain. Ya, dan perilaku seperti ayam itu dia sangat kesulitan, sehingga anak Raja Wali ini menjalani hidupnya sehari-hari itu dengan berat. Suatu hari anak Raja Wali ini mendatangi ibunya, si induk ayam, dan berkata, "Ibu, saya merasa kok saya lain ya dengan kakak-kakak saya yang lain. Bentuk tubuh saya beda. Saya sulit berlari ke sana ke sini, sulit mengais-ngais mencari makan. Saya mau tanya, saya ini anak ayam apa bukan sih?" Dia nanya sama ibunya ya. Ibunya merangkul dia dengan wajah yang sedih dan berkata, "Nak, walaupun kamu seperti ini, kamu adalah anak mama. Coba kamu belajar terus untuk ngais-ngais mencari makanan, seperti kakak-kakakmu yang lain. Pasti suatu saat kamu akan terbiasa seperti mereka." Nah, karena ibunya mengatakan demikian, maka Raja Wali ini terus hidup seperti seekor ayam. Ya, walaupun tetap ia merasakan ada sesuatu yang tidak semestinya di dalam dirinya, ya. Tapi dia berusaha untuk hidup seperti ayam. Satu hari terdengarlah teriakan, "Bersembunyi, bersembunyi, ada badai." Ya, semua ayam lari tunggang-langgang mencari tempat persembunyian. Ibu dan induk ayam ini berteriak kepada anak Raja Wali, "Cepat masuk, masuk, sembunyi ada badai." Anak Raja Wali pun cepat-cepat masuk ke persembunyian. Di tempat persembunyiannya ini, anak Raja Wali sempat ngintip ke atas dan melihat ada sesuatu yang besar terbang ke sana ke sini. Dan dia bertanya, "Ibu, itu apa sih? Kok dia bisa terbang walaupun ada badai?" Dan induk ayam ini menjawab, "Itu adalah burung Raja Wali, Nak." Ya. Anak Raja Wali berkata, "Bu, apakah kita juga bisa terbang?" Anak Raja Wali terus bertanya kepada induknya, Ibu, kita bisa terbang nggak?" Dan ibunya menjawab, "Nak, kita ini ayam. Kita tidak mungkin terbang. Kita bukan Raja Wali. Kita harus terima kenyataan ini. Jangan berpikir yang tidak-tidak." Dengan demikian, semakin tertancaplah di dalam pikiran anak Raja Wali ini bahwa dirinya adalah seekor ayam. Padahal sebenarnya dirinya adalah seekor Raja Wali. Karena dia diberitahu bahwa dia adalah seekor ayam dan berada di tengah-tengah ayam, maka dia pun berpikir dan bertingkah laku seperti ayam. Ya, sampai tiba saatnya ibu dan induk ayam ini dalam keadaan sekarat mau mati. Maka untuk kesempatan terakhir kalinya sebelum ibunya mati,
anak Raja Wali ini berkata kepada ibunya, "Ibu, mumpung ibu masih hidup, tolonglah beritahu saya ini ayam apa bukan?" Ya, masih penasaran ya. Sebab saya merasa ada yang tidak pas dalam diri saya. Lelah, saya tuh berat menjalani hidup ini. Ya, dengan sisa tenaga yang ada, sang ibu berkata, "Nak, sebenarnya kamu ini adalah ayam." Setelah berkata begitu, matilah ibunya, yaitu sang induk ayam. Dengan demikian, maka sang anak Raja Wali menjalani sisa hidupnya tetap sebagai seekor anak ayam. Ya, sebagai seekor anak ayam, prestasinya itu buruk dalam banyak hal dibandingkan dengan ayam-ayam yang lain. Juga dia tidak dapat menghadapi badai ketika badai itu datang. Sampai akhirnya anak Raja Wali ini pun mati, dan dia mati sebagai seekor ayam. Ya, tragis ya saudara-saudara. Dia tidak bisa menikmati hidupnya sebagai seekor burung Raja Wali sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan yang menciptakannya. Raja Wali tersebut tidak dapat menggunakan apa yang semestinya ada pada dirinya di dalam menghadapi setiap badai yang datang di dalam kehidupannya. Karena dia tidak tahu identitas sebenarnya. Dia berada di habitat yang salah, dia menjalani seperti apa yang dia pikirkan. Begitu pula dengan kita sebagai orang Kristen. Sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai anak-anak Tuhan, semestinya sudah di habitat yang baru. Karena kita sudah dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan anaknya yang kekasih, yaitu kerajaan Allah. Namun, tidak tahu identitas di dalam Kristus, sehingga tidak dapat mengalami hidup berkemenangan di dalam menghadapi setiap tantangan. Sebagaimana yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai anak-anaknya, dan kita disebut sebagai lebih dari pemenang. Kita tidak dapat menikmati hal tersebut, tidak bisa menikmati janji Tuhan, dan hidup tidak mengalami terobosan, tidak mengalami Kristus, karena tidak memahami identitas kita di dalam Kristus. Nah, sebagaimana awal manusia diciptakan, bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, di situ sudah jelas supaya kita manusia berkuasa segambar dengan Allah, yaitu